Ini dari Padang ini. Penyediaannya dari Padang. Setiap musyawarah ini dilaksanakan sebagaimana setiap musyawarah ini diadakan majelis ilmu kasih bapak kasih bapak Makasih ya. makasih Indo Cafe nih ya? jangan dipencet, diangkat gini. Minum biar nggak penuhan. Ada? Ya tidak ada. Masa nggak ada? Kamu? Kamu itu? Jadi kamu tinggal situ. Tuh. Dimasukin. Ini aja. Masukin. Itu jarin. Hah? Itu jarin terus itu. Ini masukin. Masukin. Sono kasih bapak. Ketinggalan. Mudah-mudahan kalau kita sering mengaji tauhid, ngaji tentang iman, ngaji tentang hubungan, mudah-mudahan kita iman kita semakin kuat, iman kita semakin kokoh, kita tidak mudah digoncang oleh berbagai macam masalah. Betul. Kalau ada masalah akan segera lebih kokoh di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Annal iman billahi, beriman kepada Allah bagaimana ikhtiar annahu wahid. Kita yakin bahwasanya Allah itu esa, Allah itu satu. La nabiyya lahu bidari wala sifati. Tidak ada yang menyamai baik dari Allah maupun sifatnya Allah. Jadi kalau kita mempunyai sifat-sifat seperti sifat Allah, kita melihat Allah Maha melihat. Cuma bahasa Indonesia saja dibedakan pakai ada paham. Kalau bahasa ada sama aja. Rasulun melihat, enggak ada paham. Cuma diterjemahkan aja bahasa Indonesia ada paham. Biar beda antara bahasa manusia dengan bahasa Tuhan. Allah kita berbicara, Allah Maha berbicara. Kita mengetahui
Allah mempunyai sifat maha mengetahui. Pengetahuannya tidak terbatas. Jadi sifat-sifat Allah serba tidak terbatas. Kita mempunyai kekuasaan, uang, mampu dengan beras. Tapi kekuatan kita terbatas. Allah kekuatan tidak terbatas, kekuatannya tidak terbatas, dan berbagai macam sifat-sifat Allah yang banyak. Jadi tidak bisa dibandingkan sifat-sifat kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah dibandingkan dengan sifat tidak bisa dibandingkan. Masyarakat fil uluhiyah, dan Allah tiada sekutu dalam masalah bertuhan. Allah menjadi Tuhan itu tidak butuh bantuan. Tanpa dibantu oleh siapapun, Allah tetap Tuhan. Walaupun Allah punya banyak malaikat yang seakan-akan membantu tugas Allah. Apa itu membantu tugas Tuhan? Para malaikat malaikat Jibril, malaikat Mahmud, malaikat Mikail membagi rezeki, hujan, dan sebagainya. Jumlah malaikat itu sangat-sangat banyak sekali, ya. Bisa triliunan jumlah malaikat. Jadi sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah. Jadi ibaratnya ini semakin dikatakan manusia, orang semakin banyak karyawannya, ribuan karyawan, maka dia semakin berkuasa. Kalau orang nggak punya karyawan sekali, sangat punya karyawan, tapi buat berhak tidak punya karyawan. Kalau karyawannya banyak itu juga kekuasaan. Jadi bukan berarti karyawan itu membantu kerjaan Allah, ya. Itu justru menunjukkan kekuasaan Allah yang sangat-sangat besar. Alhamdulillah. Wajah istiqomah beribadah, dan hanya Allah yang berhak untuk disembah, tiada yang lain. Kita sholat, puasa dan sebagainya, kita juga hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh kita niat kita harus setelah supaya kelihatannya rajin, supaya dipuji orang kaya ini. Itu kalau ada niat kerja itu berarti ada mencampur adukan perjuangan orang yang kita berlaku. Wa'anahu qadirun. Allah itu maha qadir. Qadir itu dahulu yang tidak diwujudi, tidak ada awal mulanya, tidak ada permulaannya. Kalau kita semuanya pasti ada permulaannya, lahir tidak ada permulaannya. Saya hidupnya 1966 mulai lahir di dunia. Kalau Allah itu tidak ada awalnya, tidak ada batas awalnya. Terakhir dan tidak diabadinya. Dan Allah itu maha kekal, tidak ada akhirnya, tidak ada finishnya. Kalau kita andaikan abadi di surga, dia apa ini nanti ada kebahagiaan itu, kita akan orang-orang yang masuk dalam surga tetap tidak ada. Tapi kekekalan kita itu, kekekalan orang-orang yang berjalan di dalam surga adalah karena Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak mengendalikan, ya sudah selesai. Beda dengan kebenaran Allah, maka dengan sendirinya tiada bantuan
sedikit dari sedikit masalah dari iman kepada iman kepada para malaikat. Jadi malaikat yang paling kita imani kepercayaan dalam 10. Kita wajib mengenal 10 malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, minimal 10 malaikat ini kita kenal. Selebihnya kita tidak tahu, tidak masalah. Dan kami kita imani adalah 10 malaikat. Berdasarkan Jawahir Ma'ani karena Imam Ibnu Arabi itu sedikit menjelaskan jumlah malaikat. Jumlah malaikat itu sangat banyak, tidak ada ini. Jadi kalau sekarang jumlah binatang yang ada di dalam itu menurut Imam Ibnu Arabi itu 10 kali lipat jumlah manusia. Cobain dulu, kue kura-kura. Kemudian jumlah binatang yang ada di lautan 10 kali lipat jumlah binatang yang ada di daratan. Kemudian dari jumlah malaikat. Jumlah malaikat yang ada di langit pertama itu 10 kali lipat dari jumlah binatang yang ada di lautan. Jumlah malaikat yang ada di langit kedua 10 kali lipat dari jumlah malaikat yang di langit pertama. Setiap 10 kali lipat sampai langit yang ke-7. Itu gambaran jumlah malaikat. Jadi jumlahnya jumlah malaikat. Jadi jumlah itu tidak bisa dihitung. Hanya Allah yang Maha Tahu. Tinggal antara ukuran kita yakin, kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Yang sunnah kita, malaikat tidak ada maksiat kepada Allah. Semuanya patuh taat menjalankan perintah tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali ada kecualinya. Ada dua malaikat. Ada dua malaikat namanya malaikat Harut. Ini dulu itu pernah terjadi kehebohan di alam malaikat. Karena malaikat itu terheboh karena menyaksikan manusia itu merusak dan saling bunuh dan macam-macam, berbuat dosa, berbuat suci, siap dan sebagainya, sehingga membuat malaikat itu gerak. Manusia itu berbuat maksiat ganti orang manusia saling bermusuhan. Akhirnya Allah mengingatkan buat pelajaran bagi malaikat yang lain. Itu dia surat Al-Baqarah 4 ayat ada 9 malaikat Harut. Kalian para malaikat ya jangan sombong kepada manusia karena kalian tidak diberi nafsu. Kalau kita sama pasti nafsu, punya nafsu. Macam-macam, nafsu jahiliyah ada, berbuat maksiat dan sebagainya. Itu nafsunya macam-macam. Bukan berarti punya nafsu itu isinya tidak suka. Justru kalau kita sebagai hamba Allah dan kalian bersyukur luar biasa dengan adanya nafsu ini. Alhamdulillah kita bisa menikmati bahwa kopi bisa. Alhamdulillah. Nikmatnya. Nah itu nggak bisa minum kopi. Rasa kopi memang nggak tahu makanya. Kalau nggak punya nafsu, mereka nggak bisa minum kopi. Mereka nggak merasakan gimana orang berkeluarga, hidup rumah tangga.
karena mereka tidak punya nafsu. Namun kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu, bahkan sebaliknya dikendalikan oleh nafsu, maka derajat kita bisa di bawah binatang naudzubillah. Sebaliknya kalau kita bisa mengendalikan nafsu, derajat kita bisa di atas malaikat. Jadi tergantung kita ingin derajatnya di atas malaikat apa di atas binatang. Tergantung kita dalam mengendalikan nafsu. Dijadikan uji coba eksperimen untuk memberikan pelajaran bagi para malaikat tadi agar tidak sombong. Kalau makhluk belakang nggak bisa berbuat maksiat, karena nggak punya nafsu. Manusia memang diberi nafsu, atau di dua mereka dihidupkan berbumi. Makhluk dan diberi nafsu. Jadi di bumi itu dijadikan seperti manusia, seperti manusia siluman, seperti mereka. Jadi akhirnya setelah dihidupkan itu dihidupkan darah Babylon darah Irak. Setelahnya setelah singkat karena dihidupkan nafsu dan dia itu karena asalnya malaikat hebat, jadi syukur sapi kita orang punya ini itu sebagai alatnya. Karena dikali nafsu, ya tentunya dia punya nafsu macam-macam. Akhirnya terjadilah perbuatan maksiat sebagaimana yang dilakukan oleh banyak manusia, menjudi, berbuat zina dan sebagainya. Akhirnya Allah memberitahukan kepada itu harus dari nafsu, jadi jadinya berbuat maksiat. Ya, makanya kan jangan sombong atas manusia, karena manusia semuanya ditinggalkan nafsu. Akhirnya kalau tidak bisa meninggalkan nafsu, ya terbawa dalam kemaksiatan. Setelah waktu yang ditentukan, akhirnya lalu itu dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kamu kembali ke asal mula, di malaikat. Kamu ternyata dia tidak mampu, dia hanya terjebak dalam kemaksiatan. Dan tentunya berbuat maksiat ada hukumannya. Kamu pilih hukuman di akhirat atau hukuman di dunia. Mereka tahu dahsyatnya neraka, dahsyatnya ganasnya hukuman di neraka. Akhirnya milih itu di dunia. Dengan cara digantung di dalam suatu sumur, hanya Allah tahu. Pokoknya yang jelas belum juga ada. Jadi sampai akhirat digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah. Itu sampai hari-hari. Itulah sekitar 10 menit tentang malaikat. Mudah-mudahan kita sebagai manusia walaupun diberi Allah nafsu, mudah-mudahan kita bisa mengendalikan nafsu kita, tidak gampang tergoda. Karena apapun yang kita perbuat, kita pasti akan bertanggung jawab seperti apapun. Kalau berbuat baik dan biasanya pasti berbuat jahat pasti dapat kasih dari Allah. Tidak menunggu di akhirat. Kita berbuat dosa sebagai orang beriman, sebagai orang Islam itu hampir dipastikan akan dihukum. Tidak menunggu di akhirat, tapi dunia akan dihukum. Dengan berbagai macam firman Allah. Apalagi semakin cukup, semakin banyak dari saya, pasti akan dengan firman bisa dengan musuh yang macam-macam, kecelakaan, sakit dan sebagainya. Tentang malaikat. Walau
kitab ini terjadi ada 4. Dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Dan kita wajib iman. Dulu Allah itu pernah menurunkan sebelum Al-Quran ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Dan asli jangan ada yang belum. Kalau sekarang yang ada itu sudah campuran, ya. Campuran oleh tangan manusia yang tidak pernah dijawab. Jadi kita harus beriman atas pernah diturunkan beberapa kitab kepada para rasul. Kita yakin itu adalah kalau Allah Al-Karim. Makna yang terkandung dalam kitab-kitab tersebut adalah kalam Allah. Kalam Allah, pembicaraan Allah sejak azali. Jadi sejak azali, sejak dulu kala tidak terbatas itu Allah sudah berbicara. Ya. Dalam tidaknya bahasa formu ya dalam manusia ini. Al-Qayyim bila ta'ala yang ada pada dalamnya Allah Ta'ala. Kalau Allah itu Al-Munazzar Al-Harfi tidak ada hurufnya, tidak ada hurufnya, wasrofi dan tidak ada suaranya. Jadi kalau Allah tanpa huruf, tanpa suaranya. Kalau kita ada hurufnya, ada suaranya. Kalau Injil itu wahyu atau karangan manusia? Injil wahyu atau karangan manusia? Ya, Injil itu sekarangnya sama dengan